Halo, kali ini kita mau wawancara Pak Hasim Karepisina, Kepala Perpustakaan di Kabupaten Halmahera Barat. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Kes, Bincang Inspirasi Podcast. Kali ini dengan tema yang berbeda. Kalau kemarin kita menghadirkan narasumber kita di studio Bisa Kes, tapi kali ini kita yang langsung mengunjungi bintang tamu kita. Kali ini sudah dengan saya, dengan narasumber. Bagaimana kabar, Om Acim? Kabar baik. Alhamdulillah. Jadi Om Acim ini salah satu tokoh di Maluku dan Maluku Utara yang bagi kami cukup menginspirasi. Jejak birokrasinya mulai dari berlatar belakang praja, benar ya, sampai menjajaki pada posisi level yang tertinggi di birokrasi. Di sini Om Acim akan berbagi cerita dengan kita, itu seputaran masa kecil beliau sampai beliau hari ini berkarir di pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menjadi kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Ini menjadi langkah yang luar biasa dan patut kita apresiasi. Langsung saja kita ke narasumbernya, baik Om Acim. Untuk Om Acim sendiri menghabiskan waktu di masa kecil itu di daerah mana? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim Karepisina. Tidak asing, Karepisina dari Ambon. Karepisina dari Ambon. Tepatnya di Desa Kabau, Kecamatan Pulau Haruku. Desa Kabau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Kabupaten Maluku Tengah. Pulau Haruku yang sekarang ini lagi ada masalah antar desa Uri dan Kariu itu. Jadi masa kecil saya dihabiskan di Desa Kabau. Desa Kabau. Ya, kemudian SD-nya di Desa Kabau. SD di Desa Kabau. Desa Kabau, kemudian SMP-nya di Desa Kailolo. SMP di Desa Kailolo? Iya, SMP Negeri 2 Pulau Kariu. Dan setelah itu menamatkan SMA di SMA Negeri Pulau Kariu. Dan setelah itu dari sekitar tahun 93 ya, menamatkan pendidikan SMA dan melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Itu di Ambon dulu atau di? Kan tesnya dari Pemda. Dari Pemda. Kebetulan waktu itu daftar di Pemda Kota Ambon. Jadi ketika itu kan masih satu provinsi, Maluku Utara. Jadi ada perwakilan dari Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Kota Ambon. Kebetulan saat itu saya mendaftar di Kota Ambon. Walaupun asalnya dari Maluku Tengah tadi? Ya, dari Maluku Tengah. Tapi mendaftar ini sekolah ilmu pemerintahan. Jangkauannya paling dekat dari Kota Ambon. Dari situ kami 35 orang. Dari yang lulus Jatinangor ketika itu 35 orang. Di antaranya dari Kota Ambon, Kota Madi Ambon, ya sebutan dulu Kota Madi Ambon. 25 orang. Kemudian 3 dari Kabupaten Halmahera Tengah, 1 dari Kabupaten Maluku Tengah, 1-nya lagi dari 6 dari Kabupaten Maluku Utara ketika itu. Jadi dulu Om Acim angkatan keberapa dari yang sekolah IPDN ini? Ya, kalau hitung angkatan ketika itu kami angkatan ke-5. Jadi untuk alumninya disebut dengan sebutan Panglima. Jadi Panglima ya? Panglima itu Purna Praja angkatan ke-5.
Purna Jadi, sebetulnya Praja Angkatan kelima. Nusantara. Ya. Panglima. Ya. Makanya wajar saja jadi jenderal semua ini. Kemudian berlanjut dari situ, saya lanjutkan, berlanjut dari setelah tamat pendidikan, ya mulai kami dikembalikan, kebetulan penempatan ketika itu disebarkan ada beberapa provinsi. Salah satunya itu NTT, satu rayon itu NTT, Sulawesi Selatan dan Maluku ketika itu. Kebetulan kebagian dapatnya kembali ke provinsi Maluku. Ya. Oke. Ya jadi kembali ke Maluku ini ditempatkan di Maluku, di kota Ambonnya, atau langsung ke Maluku Utara? Jadi awalnya setelah tamat itu kan dulu kan statusnya kan pegawai PNS pusat. Pengangkatannya kan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kemudian setelah tamat sebutannya dulu kan ada DPB, diperbantukan. Penempatannya diperbantukan di Provinsi Maluku. Mungkin setelah sekian lama, berapa bulan ya? Sekitar 6 bulan kita disebar di dalam kota Ambon, 35 orang itu kan penempatannya untuk istilah magang lah. Kebetulan waktu itu dapatnya di Kelurahan Panam Kasturi, yang sekarang kalau orang bilang ada istilah Tanpui itu kelurahan itu dulu awalnya bertugas di situ. Kemudian pada bulan Maret penempatan di kabupaten. Jadi sistemnya dulu utara tugas ke Ambon, dari Ambon tugas ke utara. Dan ya saling tukar ini. Jadi itu berlaku, itu ada sejarahnya. Awal penempatan itu kan ada sejarahnya. Ketika itu masih APD Ambon, pernah terjadi konflik antara utara dan yang berasal dari utara dalam arti Ternate. Maluku Utara ini? Ya, dengan dari Maluku. Dari Maluku tapi Tenggara. Dari Maluku Tenggara. Jadi kebijakan pemerintah daerah ketika itu bahwa ketika pada saat penempatannya nanti setelah pengangkatan tidak kembali ke daerah asal. Jadi di change dari utara ke Ambon, Ambon ke utara, dan dari Ambon ke Tenggara, Tenggara ke Ambon. Seperti itu. Nah, jadi tadi setelah diberikan magang di Ambon, habis itu ditempatkan. Tempatkan ini langsung ke Maluku Utara atau ke? Jadi hal yang sangat menarik adalah pada saat penempatan. Jadi pada saat penempatan itu kebetulan SK-nya dapatnya di Kabupaten Halmahera Tengah. Artinya walaupun kita satu provinsi, tapi kan belum pernah sampai, kemudian belum tahu letaknya di mana. Kemudian begitu dapat SK kan kami berempat. Satunya yang asli dari penempatannya dari provinsi, dapatnya di Kabupaten Halmahera Tengah. Kebetulan satu kawan kami kan asli orang Tidore. Ya, kemudian kami bertiga ini kan 2 dari NTT, tambah 1 dari Ambon. Ada sejarahnya, memang lucu. Pada saat turun dari kapal, jadi waktu sejarah kapal ambil pertama itu ya, dari Ambon ke Maluku Utara itu tidak salah pada tanggal 30 Maret tahun 98, tidak salah. 30 Maret 98. Karena ini sangat bersejarah ini, selalu diingat ya. Sangat diingat karena posisinya kita bingung ketika naik kapal. Sementara kawan kita ini pertama yang asli dari Tidore, kawan kami Pak Sofian Saraha. Sofian Saraha? Ya. Oh, ini satu angkatan ya? Pak Dokter kalau nggak salah ya? Jadi sudah duluan lewat jalur ke Sanana, Ambon Sanana Ternate. Oh begitu. Jadi setelah itu beliau menjemput ya udah langsung ke Tidore. Setelah dari Tidore itu, apakah menetap di Tidore atau disebarkan lagi? Kan Halmahera Tengah waktu itu sangat luas sekali itu. Ya, pertama itu kan penempatannya masih dulu masih bagian kepegawaian. Di bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian. Kemudian
disebarkan. Selang beberapa bulan kami penempatan dengan jabatan pertama itu kepala subseksi eselon 5A. Subseksi? Ya, subseksi. Jadi posisi masuk kecamatan semua. Satunya di kecamatan Wasili, satu kecamatan Maba, satu kecamatan Weda, dan satu kecamatan Obak ketika itu. Jadi pernah merasakan sampai pada level eselon 5 itu ya? Jadi memulai karir dari eselon 5. Jadi eselon 5, kemudian dipindahkan lari ke Kecamatan Tidore waktu itu. Tahun 2000 tidak salah. Setelah dari Payahe itu? Ya, dari Payahe kemudian pindah ke Kecamatan Tidore? Ya, kelurahan jadi lurah Maleku ketika itu. Oh, sempat jadi lurah juga? Lurah. Eselon 5 pernah merasakan. Lurah juga pernah merasakan. Jadi kemudian sekcam di Utara, di Tidore Utara. Tidore Utara? Jadi kurang lebih semua jabatan di kecamatan sudah merasakan. Pernah seksi, lurah, sekcam, camat sudah selesai. Camat di mana camat? Kecamatan Obah, Payahe juga kembali. Oh, setelah berkarir ke Tidore, ya, langsung kembali ke Obah, ya. Yang dulu belum berkarir, wilayahnya begitu luas itu ya? Sudah jadi dua. Sudah jadi dua waktu itu? Waktu itu sudah ada Obah dan Obah Utara. Obah dan Obah Utara? Ya. Wah, luar biasa. Jadi guys, berkarir di birokrasi dari eselon 5, kemudian 4, 3, pernah merasakan dari lurah, sekretaris camat, tuntas. 11 tahun, kurang lebih 11 tahun. Kurang lebih 11 tahun gitu ya. Setelah dari camat, di Payahe, kemudian kemana lagi? Tapi sebelum ke situ dulu, saya sambung dulu. Sebelum ke camat itu ada satu proses. Ketika selesai dalam lurah, kita kan melanjutkan studi untuk mengambil program S1 di Institut Ilmu Pemerintahan. Oh begitu, IP yang di Kemendagri, ya. Di pusat itu ya? Jadi tahun 2000 berangkat ke IIP dan kemudian 2002 tamat kembali sembari menjalankan tugas sebagai seksi pemerintahan di Kecamatan Tidore Utara. Tahun 2002 itu kembali lagi untuk melanjutkan S2 di Universitas Indonesia. Luar biasa. Jebolan Jatinangor, jebolan ilmu pemerintahan, terakhir jebolan Universitas Indonesia guys. Universitas ternama di Indonesia. Ini memang luar biasa ya. Jadi setelah selesai studi baru diangkat jadi camat? Oh ya, selesai studi ketika itu kan waktu berangkat S2 itu kan belum pemekaran. Belum pemekaran? Masih Kabupaten Halmahera Tengah. Tapi setelah balik dari S2 tahun 2004 itu kan sudah pemekaran jadi 3. Jadi 3, karena pemekaran 2003 kalau nggak salah. Pada akhirnya kita ya, karena waktu itu penempatannya di Kecamatan Obah Utara, dengan sendirinya ya kita jadi status PTO sebagai pegawai Kepulauan Kepulauan. Dan kemudian tahun 2006 itu setelah tamat jadi subak pemerintahan umum dulu di bagian pemerintahan. Pemerintahan ya. Di Setda Tiket. Kemudian dari situ dilantik sebagai camat di Obah, Camat Obah. 2006 itu camat Obah. Camat Obah. Yang di Payahe. Di Payahe. Oke. Jadi setelah dari camat Obah kita kemana ini? Langsung ke Haltim atau langsung? Iya, jadi ketika itu kan ada sedikit polemik terkait dengan Pilwako ketika itu, sehingga ada sedikit tarik menarik lah di Kecamatan Obah ketika itu. Dan pada akhirnya kita ditarik dulu dari camat masuk ke Kota Tidore dulu, jadi staf ketika itu. Nah, kemudian dari situ saya
mengajukan permohonan mutasi ke Kabupaten Halmahera Timur. Karena walaupun itu dulu kan masih satu kabupaten dulu, tapi kan belum pernah bersentuhan langsung dengan Kabupaten Halmahera Timur. Wilayah itu ketika itu wilayah Wasili dan wilayah akhirnya saya melanjutkan. Dan alhamdulillah diterima, diangkat pada posisi awal itu sebagai sekretaris dinas sosial. Dulu kan sebutannya KTU. KTU. Ya, KTU dinas sosial, dinas kesejahteraan sosial ketika itu. Menjelang setahun kemudian, ya mungkin ya, dipercayakan oleh Pak Bupati Kawan Hilmus Tahalila sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Timur. Jadi memang karirnya waktu itu dari setelah pindah dari Tidore ke Haltim, sekretaris Dinas Sosial. Selesai itu baru dipromosi menjadi kepala BKD. Kepala BKD ketika itu. Kabupaten Halmahera Timur. Ya, luar biasa. Ada pengalaman yang menarik di menjadi kepala BKD karena ini menjadi sentral pusat kepegawaian ini ya. Yang sangat menarik itu ketika setiap kali penerimaan PNS. Oh sangat menarik. Setiap kali penerimaan PNS, badan saya pasti turun bareng-bareng. Itu pengalaman yang sangat menarik dan tidak luput dari demo. Tidak luput dari demo. Ya. Teringat itu ketika itu di Kabupaten Halmahera Timur pernah di demo hampir satu kabupaten. Pernah di demo hampir satu kabupaten. Satu kabupaten. Dan alhamdulillah kita bisa bertanggungjawabkan hasil kita dan akhirnya diterima. Tapi kan itu hal yang wajar, namanya juga kan menyangkut dengan kepentingan orang banyak, ya kita harus terima terkait dengan demo dan sebagainya. Jadi ini memang betul-betul dalam guncangan besar, badai besar ini pernah dilalui. Kantor Bupati pernah diduduki selama 2 minggu. Kantor Bupati pernah di demo diduduki oleh para pendemo ada kita waktu itu. Tapi begitu. Tapi begitu ya, dinamika birokrasi yang terjadi. Apalagi ini berkaitan dengan kepegawaian, status kepegawaian dan lain sebagainya. Setelah dari Haltim, ya kemana ini? Mutasi ke provinsi. Masuk provinsi. Masuk provinsi. Dan alhamdulillah masuknya di dinas. Dulu di Kasbang dulu, parkir dulu di Kasbang. Kemudian setelah kepemimpinan Pak AGK tahun 2014 itu kan diangkat sebagai sekretaris dinas Nakertrans. Sempat sekretaris juga Nakertrans. Nunjuk lagi. Ya toh, kemudian diangkat lagi Kabid Pengembangan Masyarakat Transmigrasi di dinas yang sama. Setelah menunjuk dari sekretaris, diangkat lagi. Kabid Pengembangan Masyarakat Transmigrasi P2MKT. Setelah dari ini perjalanannya panjang sekali ya birokrasi ini. Dan penuh liku, penuh tikungan. Tikungan tajam ini. Jadi setelah dari situ kemudian pada akhir bulan Agustus tahun 2001 kemarin, ya kami diundang untuk mengikuti asesmen di Kabupaten Halmahera Barat dan alhamdulillah dinyatakan lolos dan pada tanggal 6 September kami dilantik pada posisi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai sekarang. Ya. Ini memang luar biasa perjalanannya, penuh dengan tikungan, tetapi ya tikungannya menjadi motivasi tersendiri untuk terus berkembang. Jadi sekarang Om Acim sebagai Kepala Kearsipan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera. Nah, menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini kan baru dari bulan September. Dari bulan September sampai ke bulan sekarang ini kan kurang lebih 4 bulan nih. Kurang lebih 4 bulan. Kira-kira program apa yang mau dicanangkan itu untuk anggaran 2022 ini? Untuk program kegiatan yang sangat mendasar, yaitu bagaimana kita bangun infrastruktur, kita menyiapkan infrastruktur
dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Pak Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, Pak James Uwang dan Pak Jufri Muhammad. Salah satunya bagaimana mewujudkan Halmahera Barat cerdas dan pintar. Nah, salah satunya adalah membangun gedung perpustakaan. Gedung layanan perpustakaan. Jadi beda dengan kantor, tapi itu gedung khusus untuk layanan perpustakaan daerah. Ya. Dan melalui dana DAK dari Perkusnas, kurang lebih 4,6 miliar. Jadi angka pastinya itu 4.648.318.000 rupiah. Terbagi atas 2 kegiatan utama, satunya pembangunan fisik untuk gedung itu sekitar 4,5 miliar dan sisanya untuk kegiatan penunjang dan arti untuk kegiatan pengawasan dan lain-lain. Untuk pembangunan fisik perpustakaan daerah tadi itu harapannya apa dari Om Acim sering di samping mewujudkan visi misi Pak Bupati tadi? Sebenarnya begini, artinya kan infrastruktur itu dibangun untuk menunjang sebenarnya. Itu istilahnya sasaran antara sebenarnya. Tapi endingnya itu adalah dengan dibangunnya gedung layanan ini, minimal bisa menumbuhkan semangat dan kesadaran literasi masyarakat. Artinya kalau tanpa buku kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan bukulah kita bisa jadi sarjana, kita bisa jadi bupati, kita bisa jadi gubernur, kita bisa jadi dosen, pegawai dan semuanya. Dengan bukulah kita bisa jadi orang, kita jadi manusia. Dalam arti apa? Kita harus sadar bahwa membaca itu adalah satu kebutuhan karena dengan situasi yang ada dengan kemajuan teknologi, saya lihat akan kemampuan literasi masyarakat sangat rendah karena faktor pertama salah satunya juga karena faktor infrastruktur yang tidak memadai. Jadi karena memang ingin mendorong masyarakat Halmahera Barat cerdas, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur perpustakaan daerah. Jadi Pak Bupati sangat konsen sekali, Pak Bupati dan Pak Wakil sangat konsen dan mengarahkan kami, tidak henti-hentinya mereka mengarahkan kami bagaimana bergerak cepat untuk menyelesaikan program-program ini. Artinya dengan hadirnya gedung ini minimal kan masih ada pekerjaan lain tadi untuk kita, misalnya saja dengan literatur yang perlu kita siapkan. Artinya kalau dari fisiknya sudah mantap, berarti dengan buku dan literatur lain kan kita harus siapkan. Tapi utamanya kan pertama harus infrastruktur gedungnya dulu. Dan insya Allah mungkin tanggal 31 kalau tidak halangan kita sudah penandatanganan kontrak untuk penyelesaian pembangunan gedung ini ditenderkan pada tanggal 4 Januari. Target berapa ribu buku yang mau dikoleksikan di dalam perpustakaan daerah itu? Saya kira persoalan koleksi, kalau angka pastinya kan sementara ke perpustakaan mini kan sudah ada. Namun dengan gedung 2 lantai kan yang pasti kan tidak mencukupi sebenarnya. Jadi tahap pertama ini kita selesaikan dulu bangunan kantornya, gedung pelayanannya ini dulu. Kemudian tahun depan kita upayakan untuk infrastruktur lain, misalnya dengan perabot. Kemudian kalau memungkinkan dengan buku lagi kita tambah, sehingga kita hadirkan satu gedung layanan yang nyaman. Jadi nanti kita istilahnya perpustakaan itu tidak seperti dulu lagi. Konsepnya sekarang kan sangat inklusif. Dalam arti bahwa di situ tidak semata-mata harus datang, diam, baca, pulang. Tapi itu bisa langsung dimanfaatkan dalam rangka untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Misalnya pembinaan kelompok-kelompok usaha, bisa berdasarkan literatur yang ada. Jadi nanti disiapkan ruang khusus untuk langsung praktek.
Wah, berarti ini memang sudah Iya, jadi bagaimana konsepnya itu mewirausahakan masyarakat dalam arti misalnya kelompok usaha ibu-ibu rumah tangga berdasarkan misalnya cara membuatnya. Kan ada literaturnya. Dari situ membaca, langsung mempraktekkan. Sehingga setiap orang memiliki keterampilan, punya skill bagaimana misalnya cara membuat kue dan sebagainya, kan begitu. Jadi baca langsung praktek. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi langsung memiliki skill sebenarnya. Luar biasa berarti. Ya, hanya saja karena memang tahap awal ini kita harus selesaikan gedung dulu, sehingga kalau sudah selesai baru kita mengarah ke sana ke depan. Bukan hanya di bidang itu saja, semua bidang. Sepanjang itu menyangkut dengan literatur, kita akan berupaya bagaimana untuk meningkatkan kemampuan, skill, kemampuan dan kecerdasan masyarakat, bagaimana untuk langsung praktek dengan itu. Dan berdasarkan hasil literatur yang ada. Jadi memang ide terkait dengan perpustakaan tadi yang disampaikan oleh Om Acim ini sangat menarik ya. Tidak hanya menyediakan buku, tetapi bagaimana perpustakaan ini membuka ruang-ruang kreativitas baru. Ya misalnya orang mau buat A, dia harus punya referensi dulu sebelum dia melakukan tersebut. Sehingga hasil yang dia dicapai itu benar-benar baik dan layak gitu. Jadi artinya kan dalam mengembangkan masyarakat halmahera barat yang pintar ataupun cerdas itu bukan tugas pemerintah semata, tapi kan itu kan terkait dengan banyak. Bisa saja dari kelompok masyarakat, ada yang menamakan diri kelompok masyarakat literasi, ada kemudian lewat tokoh-tokoh masyarakat, bisa juga dengan tokoh perempuan, bisa saja kan lewat PKK dan ibu-ibu dharma wanita, bisa dalam pengembangan itu berdasarkan referensi yang ada. Jadi hanya kami fokus untuk tahun ini bagaimana kita membangun infrastruktur dulu, dan insya Allah tahun depan kita bergerak ke arah situ untuk bagaimana mengajak masyarakat halmahera barat memiliki kecerdasan dalam arti punya skill berdasarkan literatur yang ada. Kalau sejauh ini yang Om Acim ketahui terkait dengan gerakan literasi di Halmahera Barat gimana? Apakah masif atau masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi? Artinya belum. Kalau menurut saya masih belum begitu lancar, karena memang pertama faktor kondisi geografis, yang kemudian infrastruktur, kemudian kesadaran masyarakat itu ini. Jadi pertama untuk tahap pertama ini kita bangun ke gedung layanan ini dulu, dan kemudian ada satu kegiatan bagaimana proses inisiasi penyuluhan sosial kepada masyarakat. Mungkin nanti kami pusatkan di Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan untuk tahun ini, bagaimana meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat. Artinya kalau misalnya kita langsung pada ini tanpa melalui proses sosialisasi untuk muncul kesadaran masyarakat, susah juga. Jadi artinya kalau kita bangun gedung tapi tidak ada kesadaran dan dorongan daripada masyarakat, kelompok-kelompok yang membantu pemerintah dalam arti supaya ada kemampuan literasi. Jadi pemerintah tidak akan berdiri sendiri. Di sini harus ada kolaborasi ya. Kolaborasi dari semua stakeholder yang ada. Bisa saja kan dengan mungkin masyarakat Halmahera Barat yang asli Halmahera Barat yang mungkin berdomisili di Ternate, di mana saja, yang merasa dia itu bahwa dia aslinya dari Halmahera Barat, bisa saja kita gunakan tokoh-tokoh ini. Istilahnya Halmahera Barat panggil pulang kan begitu. Wah, bisa jadi program besar itu ya. Iya bisa. Halmahera Barat panggil pulang gitu. Kan begitu. Iya. Berarti kan kamu pulang semua ini. Artinya kan begini, kan sebenarnya tanggung jawab itu bukan bagi masyarakat yang ada di Halmahera aslinya yang KTP-nya orang Halmahera Barat saja. Tapi yang merasa bahwa dia itu aslinya dari wilayah Halmahera Barat tetapi mungkin berdomisili di Ternate, di Sovivi, dan di Jakarta, dimanapun berada, seharusnya dia ikut bertanggung jawab bagaimana mencerdaskan
masyarakat Halmahera Barat sebenarnya. Benar sekali, benar sekali. Jangan merasa karena sudah sukses tinggal di daerah lain kemudian tidak punya tanggung jawab sosial terhadap saudara-saudara yang ada di Halmahera Barat. Mungkin ya dengan penyampaian ini mungkin bagi saudara-saudara kita yang asli Halmahera Barat yang berada di luar Kabupaten Halmahera Barat, mudah-mudahan bisa menyampaikan ide kepada kami. Kira-kira mungkin ada sumbangan ide bagaimana caranya kita menciptakan, mencerdaskan masyarakat Halmahera Barat. Gagasannya menarik itu. Halmahera Barat panggil pulang untuk mencerdaskan anak-anak Halmahera Barat. Oh, luar biasa. Baik, ada harapan dari Om Aceh untuk kedepannya? Ya, harapan kami cuma satu. Artinya sekaligus untuk memotivasi bagi kita semua. Dalam menjalankan tugas itu pertama itu harus ada keikhlasan. 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 Di mana saja kita bertugas penuh ikhlas. Sehingga ada muncul rasa kepercayaan. Jadi dari situ kemudian harus menerapkan ada istilah 3S. 3S. Ya, pertama style. Style. Wah, ini memang pola pelayanan. Style. Style. Kita harus jaga penampilan kita ketika mau melayani masyarakat. Nah, kemudian kita harus senyum, smile. Smile. Ya, kemudian artinya kita harus ramah kepada orang. Karena mereka lah yang menjadi raja. Kita kan pelayan. Iya, style, style, smile, dan safety. Dalam arti apa? Semua harus sesuai dengan aturan. Semua sesuai dengan keinginan kita bersama. Sehingga kita nyaman, aman, dan nyaman. Oke. Dengan begitu kita dapat diterima oleh semua orang dalam menjalankan aktivitas. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sama-sama sukses. Baik, nasihat yang atau harapan yang luar biasa 3S tadi, style, smile, dan safety. Ini mudah-mudahan bagi ASN-ASN baru seperti saya dan teman-teman yang lain itu bisa pegang, kemudian kita bisa menerapkan sehingga mudah-mudahan dari berkarir sejak awal sampai selesai sampai purna bakti, tolong selalu dalam keadaan selamat. Amin. Dapat diterima oleh semua kalangan. Betul. Baik, kami akhiri. Om Acim, makasih banyak atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan Om Acim dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kemudian kebahagiaan, kemudian keselamatan dalam melaksanakan karir birokrasi. Amin. Terima kasih. Kami akhiri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.